Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Akibat sakit hati, seorang preman di Binjai, Sumatera Utara nekat menganiaya seorang anggota polisi. Akibat diserang dengan sebilah pedang, korban mengalami luka di punggung dan lengan. Riko Supanji, warga Jalan Letnar Umar Baki, Kota Binjai, Sumatera Utara diringkus aparat Polsek Binjai Barat usai menganiaya seorang polisi dengan sebilah pedang. Akibatnya korban yang bertugas di Satuan Sabara Polres Langkat mengalami luka di punggung dan tangan. Peristiwa ini bermula saat tersangka adu mulut dengan seorang wanita saat menebus telepon genggam yang ia gadaikan. Korban tinggal di sekitar kejadian mencoba melerai keributan dan meminta tersangka membayar sesuai kesepakatan. Karena sakit hati, Pak. Terus sakit hatinya dipicu apa? Dipicu karena handphone tadi, Pak. Misalnya pulangan terus ditolak-tolak, Pak. Mau apa katanya, Pak. Terus? Pulang saya ambil barang tuh, Pak. Terusnya? Langsung saya balik lagi ke TKP, Pak. Langsung saya tebas. Tersangka sakit hati. Jadi ancaman perbuatan sendangan ini gimana, Pak? Untuk ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan, sementara tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Binjai untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pengeroyokan 2 orang anggota TNI dan Polri di Resto Bar Obama Fans Club, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. 1 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Beginilah perkelahian yang terjadi di sebuah restoran di Jalan Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu pagi kemarin. Aksi ini terekam kamera pengawas. Anggota TNI dan polisi menjadi korban akibat insiden ini. 1 orang meninggal dunia akibat luka tusuk dan 1 orang lainnya luka berat. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Kita ketahui memang telah terjadi adanya satu keributan ya di jalan apa? Falatehan ya. Falatehan di salah satu klub di sana atau bar di sana sekitar pukul 6.30 pagi hari Minggu yang lalu. Ya. Ini masih didalami. Karena itu ada korban 2 orang, 1 meninggal dunia dan 1 luka berat yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Tim masih melakukan pendalaman tentang permasalahan ini. Ya. Masih didalami oleh penyidik. Saksi-saksi masih kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita tunggu. Tetapi yang penting yang diketahui di sini bahwa solidaritas antara TNI Polri itu masih solid. Oknum-oknum semua yang terlibat di sini ini akan dilakukan pendalaman oleh masing-masing kesatuannya. Anak Bupati Brebes, Jawa Tengah nyaris menjadi korban begal saat mengendarai mobil di Tol Brebes Timur. Pelaku yang sempat melawan dan berusaha kabur saat ditangkap merupakan bekas anggota polisi yang dipecat. Zaki Rahman, pelaku percobaan perampasan mobil anak Bupati Brebes merintih kesakitan. Kaki kanan tersangka ditembak karena melawan saat ditangkap di jalur Pantura, Sumur Panggang, Kota Tegal. Polisi mengatakan saat beraksi pelaku yang merupakan pecatan anggota polisi masih terpengaruh narkoba. Namun demikian, polisi masih menggali motif pelaku. Motif pelaku sampai sekarang belum kami ketahui ya, jadi mohon sabar karena saat ini pelaku juga masih dalam keadaan terpengaruh oleh narkoba ya. Jadi nanti kita tunggu sampai tersangka ini pulih, setelah itu kita tanyai motifnya apa sebenarnya. Sebelumnya, detik-detik penyergapan 2 pelaku perampasan mobil yang dikendarai anak Bupati Brebes di jalur Pantura, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, terekam video amatir. Polisi menyergap mobil pelaku yang nekat kabur saat diperiksa di Mapolres Brebes. Akibat melawan petugas, salah seorang pelaku ditembak polisi.
Pelaku sempat dirawat sebelum kembali diamankan ke Mapolres Brebes untuk diperiksa. Sebelumnya, korban yang merasa terancam akibat percobaan begal mengarahkan kendaraannya ke Mapolres Brebes. Pelaku membuntuti korban hingga ke Mapolres Brebes dan bahkan sempat diperiksa. Pelaku mengamuk dan nekat melarikan diri. Dari kendaraan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti sebilah pisau kecil dan 2 gram paket sabu. Kedua pelaku diperiksa intensif. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali digelar dengan agenda keterangan saksi. Dalam kesaksiannya, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor menyatakan acara di Megamendung pada November 2020 lalu dihadiri ribuan orang. Muhammad Rizik Syihab kemarin kembali menjalani sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2020 lalu. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi, yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridola, Camat Megamendung, Henry Rismawan, serta 2 petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridola, menyampaikan jumlah orang yang hadir pada kegiatan HRS di Ponpes Agrokultural Megamendung Bogor 13 November 2020 lalu mencapai 3.000 orang. Melebihi batas maksimum PSBB yakni 160 orang. Massa juga tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan jaga jarak. Pihak terdakwa HRS membantah pernyataan Kasatpol PP Bogor dan menegaskan bahwa kegiatan di Ponpes Megamendung bersifat internal. Jadi tidak ada masalah apapun yang terkait dengan proses yang ada di peletakan batu pertama yang ada di Megamendung. Jadi ini bersifat mengada-ngada dan dipaksakan, dan menurut saya apa yang telah saya sampaikan berkali-kali bahwa ini adalah perkara yang sangat dipolitisasi. Itu kan sifatnya spontanitas dan itu di luar kemampuan dari pemilik pondok pesantren maupun oleh panitia kalau memang itu ada panitia. Tapi tadi disampaikan itu tidak ada panitia siapapun. Dan kalau di dalam pasal yang terkait dengan Megamendung ada penghalangan oleh petugas, itu semua saksi mengatakan tidak ada penghalangan oleh pihak panitia maupun oleh pihak pesantren ke petugas. Jadi ini kalau penghalangan juga menurut saya itu sudah gugur dengan sendirinya. Tapi nanti kami lihat proses perkembangan persidangannya. Tapi ini seperti saya sampaikan tadi bahwa perkara yang dipaksakan tentunya ada 1000 alasan untuk mencari supaya seakan-akan itu adalah perkara yang bisa dibuktikan. Tapi sidang akan dilanjutkan pada Kamis mendatang masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Nadia Valery, Bayu Lela Muda dan Yulia Lorena iNews melaporkan. Bareskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang terkait dugaan penistaan agama. Joseph Paul Zhang mengaku sebagai nabi ke-26 dan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Polisi telah menerima laporan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang pada 17 April yang lalu. Atas laporan ini, polisi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di luar negeri. Polisi juga telah memeriksa saksi ahli bahasa, sosiologi hukum, dan saksi ahli pidana. Sampai sejauh ini, penelusuran dari Polri yang bersangkutan ada di negara Jerman. Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26, Joseph Paul Zhang. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Unggahan Dr. Kevin Samuel Marpaung di akun TikTok miliknya menuai kecaman. Para aktivis perempuan menilai unggahan Kevin melecehkan perempuan karena memberikan candaan bernuansa seksual. Inilah konten TikTok Dr. Kevin Samuel Marpaung yang dikecam lantaran dinilai melecehkan perempuan.
Video berdurasi 15 detik ini mendapat beragam kecaman karena dinilai memberikan candaan bernuansa seksual. Setelah mendapat banyak kecaman, Kevin pun mengunggah permintaan maaf di media sosial miliknya. Kepada seluruh masyarakat, teman-teman netizen, dan khususnya kaum wanita, saya Dr. Kevin ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas video konten saya mengenai pembukaan, yang dimana di video tersebut saya tidak berhati-hati dalam memilih soundtrack dan memasang ekspresi wajah yang terkesan melecehkan. Sekali lagi saya ingin meminta maaf khususnya untuk kaum wanita, dan untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam membuat video konten dan berjanji akan lebih fokus ke video-video konten yang bersifat edukasi. Konten Kevin Samuel pun mendapat sorotan Ikatan Dokter Indonesia. IDI hingga saat ini masih mengecek keanggotaan Kevin Samuel dan akan meminta penjelasan yang bersangkutan jika memang anggota IDI. Presiden Joko Widodo tinjau vaksinasi pekerja seni dan budaya. Informasinya akan hadir sesaat lagi.